bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam saudara-saudara. Sudah makan malam? Sudah bakar sate? Siap, pesta. Saudara, Roh Kudus yang kita rayakan hari ini tanda bagaimana gereja ini sungguh-sungguh hadir. Kesatuan roh cinta kasih ini yang kita pahami dan diterima oleh pengalaman para rasul. Bagaimana para rasul mengalami pengalaman kehadiran akan Roh Kudus. Para rasul mampu berbicara dengan bahasa-bahasa yang mereka tidak ketahui. Inilah saudara-saudara kekuatan dan anugerah yang diterima para rasul, dibantu untuk mampu berkomunikasi dan dibantu untuk mampu melewati batas-batas kemampuan mereka untuk mewartakan kerajaan Allah. Para rasul dibantu menerima Roh Kudus sehingga dia bisa mengatasi keterbatasannya dan kesulitannya terhadap bahasa-bahasa yang tidak mereka kenal. Maka hari ini saudara-saudara, perjalanan novena saya dan Anda mendapatkan jawaban yang terbaik dari Tuhan. Tuhan tidak mengubah apapun kita menjadi lebih hebat atau lebih baik, tapi Tuhan hadir membuka, menemani saudara-saudara untuk berproses menemukan keputusan-keputusan hidup, menemani saudara di saat yang sulit untuk tetap jernih dan benar berpegang kepada firman Tuhan dan gerejanya. Inilah saudara-saudara Roh Kudus yang hari ini kita nantikan menemani langkah saya dan Anda, menemani perjalanan hidup Anda, membantu kita untuk menguraikan simpul-simpul sulitnya hidup ini sehingga menemukan solusi yang terbaik. Saudara-saudara, saya mengambil analogi. Saudara-saudara tentu pernah makan nasi rawon. Warnanya hitam atau putih? Hitamnya dari apa? Kalau keluaknya saya ganti seledri bisa apa enggak? Keluak itu sedikit
tapi menunjukkan kekasannya sebagai hidangan rawon. Seperti itulah Roh Kudus itu hadir secara hening, secara tenang dalam hidup kita, sehingga mengubah dari kita yang loyo, dari kita yang bimbang, menjadi lebih tegas dan lebih pasti. Perbedaannya saudara-saudara, buah-buah orang yang beriman, buah-buah orang yang berdoa adalah saat Anda tidak menemukan kesulitan tanpa adanya solusi. Saudara-saudara nanti di rumah silakan ya, Anda membuat rawon sendiri. Saya coba rawon ini, saya ganti asam, bisa apa tidak? Atau saya ganti kencur atau kunci kayak sayur bening. Seperti itulah saudara-saudara, hati kita, pikiran kita haruslah yang pertama-tama menerima Roh Kudus, menerima kekuatan untuk berani membuka diri, membuka hati kita untuk keluar dari kesulitan. Kita akan sulit menemukan kebaikan Tuhan dan kebaikan orang lain kalau diri kita masih sulit untuk menemukan kebaikan dalam diri kita sendiri. Kalau kita menilai senantiasa kesalahan dan keterbatasan kita, kita akan susah untuk menemukan kebaikan dari orang lain. Karena mindset yang kita punya, diriku buruk pasti orang lain buruk, diriku baik pasti orang lain baik. Kadang ada hal ini yang menjadi ukuran kita di tengah masyarakat. Maukah kita melampaui batas dengan Roh Kudus yang kita dicurahkan kepada kita? Maka Roh Kudus ini bukan soal Anda mendapat mujizat, mendapat karunia hebat, mendapat Anda bisa tiba-tiba sembuh, mendapat Anda tiba-tiba bisa menjadi orang yang motivator. Tidak. Roh Kudus hadir dalam hati Anda, masuk ke dalam ruang-ruang sempit hati Anda, melihat adakah kebaikan di dalam hatimu sampai hari ini. Kita sering membahagiakan orang lain. Anda membahagiakan anak Anda, membahagiakan suami Anda, membahagiakan istri Anda, tapi saudara sudah lupa bahwa hatimu dan pikiranmu harus bahagia. Anda memberi makan orang kenyang, Anda memberi minum orang kehausan, tapi engkau lupa minum dan makan, masuk angin, betul. Kadang kita kurang adil dengan diri kita sendiri, maka Roh Kudus akan membantu kita jadi lebih bijaksana. Suatu ketika anak-anak muda pesan, saya pesan makanan Romo, pedes enggak? Sedang Romo. Enggak pedes juga enggak, terlalu pedas, sedang. Kadang saya bingung ya, sedang itu bagaimana ya? Mungkin hari ini kata sedang itulah yang menjadi ukuran kita. Tidak terlalu berlebihan menyalahkan diri, tidak terlalu sombong meninggikan diri gitu ya. Rawon itu seandainya kalau satu panci, keluaknya satu panci jadi rawon, betul. Rawonnya sedikit, rawonnya banyak, keluaknya cukup. Seperti garam sedikit tapi asin. Roh Kudus itu sejuk dan teduh. Maka hari ini kita lihat hati kita masing-masing. Sebelum kita membuka dan berjumpa dengan orang untuk menemukan Tuhan, maka marilah kita berjumpa dengan hati kita sendiri yang paling dalam. Sudahkah aku melihat Tuhan dan kebahagiaan? Kita mohon Roh Kudus untuk membimbing kita. Berkat Allah menyertai kita.